102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Murninya kebeningan hati selayaknya menjadi panduan untuk kita lebih mengenal Allah yang Maha Rahman. Mari mengenal Allah melalui ilmu dan pengetahuan dalam kajian Ma'rifatullah langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Sesaat lagi.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami Ya Bashir, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb, Allahumma nawwir qulubana ya nur bin nuri hidayatik kama nawwatal ardha bin nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, jadikan majlis ini majlis yang tidak pernah bisa melupakanmu, yang tidak pernah berpaling darimu, yang tidak pernah menjauh darimu. Istiqomahkan kami dalam ingat padamu, dalam patuh padamu, sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, ada amalan yang dahsyat sekali, yang tidak ada bandingannya. Saudara bisa simak di sini. Maukah kalian aku beritahu amalan kalian yang paling baik, paling suci di hadapan Malik kalian Allah, yang paling meninggikan derajat kalian, lebih baik dibanding menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh kalian lalu kalian menebas mereka atau mereka dan mereka menebas leher kalian atau berperang. Lalu sahabat menjawab, mau. Paling baik, paling suci, paling meninggikan derajat, lebih baik dibanding menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur yang membunuh atau terbunuh di jalan Allah. Para sahabat pasti ingin, kita pun pasti ingin. Mau tahu apa amalannya? Zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Hadis ini disahihkan, ini riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam sahihnya. Jadi ada zikir yang, ada amalan yang hebat sekali, yaitu zikir. Kenapa amalan ini hebat? Karena memang semua Rasul, Nabi itu adalah untuk memperkenalkan Allah, sehingga hambanya kenal ke Allah dan hidupnya benar-benar jadi hamba Allah. Bagaimana kita jadi hamba Allah kalau kita tidak kenal Allahnya? Orang yang tidak kenal Allah akan jadi hamba uang, hamba dunia, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian. Makin tidak kenal Allah, makin duniawi yang jadi Tuhannya. Ini tidak layak perumpamaan ini. Kita lihat batu ali, batu cincin
terbuat dari batu biasa. Kita kagum dengan indahnya, tapi ketika kita tahu batu permata yang luar biasa, pasti tidak mengagumkan batu biasa. Benar? Itu perumpamaan sederhana. Bagi orang yang sudah kenal Allah, dunia ini jadi tidak ada apa-apanya. Kita kagum kepada yang berpangkat, karena kita belum kenal siapa yang mengangkat dan menurunkan pangkat. Ketika kita tahu ada Allah yang mengangkat dan menurunkan pangkat, jadi biasa saja terhadap yang berpangkat. Tidak kagum, karena mereka cuma makhluk yang dititipi dan diambil. Ketika kita kagum kepada yang berkuasa, karena belum kenal siapa yang maha berkuasa. Tapi ketika kenal Allah yang menggenggam menguasai langit bumi, sudah tidak kagum lagi kepada raja, presiden, perdana menteri, karena hanya diberi kekuasaan sebentar, sesudah itu pun diambil. Dan yang berkuasa pun tidak kuasa menahan lapar, tidak kuasa menahan ke belakang, tidak kuasa menahan kantuk. Benar? Tidak berkuasa sih sebetulnya. Bagi orang yang takjub kepada uang, karena belum tahu siapa yang maha kaya. Orang senang ke orang kaya karena dia belum kenal yang maha kaya. Ketika sudah kenal Allah yang maha kaya, lihat orang kaya biasa saja. Karena hanya hamba Allah yang dititipi sebentar. Rezekinya sama. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang disedekahnya. Selebihnya hanya ngaku-ngaku. Ya, punya tabungan 100 miliar, sama dengan tabungan saudara, cuma catatan. Benar? Mau dibikinkan catatannya oleh saya? Begitulah hadirin. Baik, kita coba bahas yang tadi, bahwa yang tasbih di alam ini bukan hanya kita. Semesta ini berzikir, bertasbih. Tadi sempat dibaca surat Al-Hadid, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, atau Al-Isra ayat 44. Kita simak saja hadirin surat Al-Isra ayat 44. Sebetulnya siapa saja sih yang berzikir, bertasbih terus? Seisi alam, kecuali dua yang tidak mau bertasbih. Kalau menurut hadis ini, yang enggak bertasbih itu dua. Sudah tahu belum? Tenang, ya. Tadi ada di sini, ya. Dua. Satu setan, yang kedua adalah orang-orang yang lalai. Selebihnya kita simak. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satu makhluk pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dialah Allah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Bertasbih, sabbaha, subhanallah, itu artinya menjauhkan
Allah dari semua segala hal yang tidak pantas, tidak layak untuknya. Jadi bukan mengatakan segala puji bagi Allah yang maha sempurna. Allah maha suci, maha sempurna. Dari apa kesempurnaan yang terbayang oleh kita? Jadi orang yang bertasbih kepada Allah pasti tidak ada selintas pun hal yang tidak pantas, tidak layak untuk Allah. Dia pasti yang bertasbihnya asli itu akan selalu sukacita dengan apapun yang Allah perbuat untuk dirinya. Karena semua perbuatan Allah pasti benar, pasti baik, pasti adil, pasti manfaat, pasti banyak hikmahnya. Tidak ada terlintas sehingga mau mengeluh, apa yang mau dikeluhkan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, dia berani mengatakan begini, apa yang kurang dari Allah selama ini? Apa yang kurang? Dia tidak bisa melihat ada perbuatan yang salah sekecil apapun, kurang setitik pun, semuanya subhanallah. Kira-kira bekal memble tidak orang seperti itu? Halo? Bekal berkeluh kesah tidak? Dikala menjadi babi sebagian, kita jadi orang. Alhamdulillah. Orang banyak 7 miliar, kita ditakdirkan jadi orang Islam hanya 1,5 miliar. Di antara orang Islam tidak semua bisa sholat. Allah berikan kita sholat, benar? Di antara yang sholat tidak semua di masjid. Allah tolong kita bisa di masjid. Di antara yang di masjid tidak semua senang cari ilmu. Allah bimbing kita senang cari ilmu. Allah tahu aib kita, ditutupi. Allah tahu kita ngaco, dituntun. Allah tahu kita bergelimang dosa, diberi jalan tobat. Allah tahu kita lupa kepadanya, diingatkan. Makan tak pernah kurang, minum tak pernah kurang. Capek dikasih kantuk, besoknya dibangunkan. Dikasih makan, beras dari mana, ikan dari mana, asam dari mana, dikumpulkan, dimatangkan, kasih kompor matang, kasih kecap, dikasih sambal. Sambal adalah jamuan Allah istimewa karena komponen pembentuknya luar biasa. Maaf, saya baru makan sambal jadi terbayang hadirin. Betapa rumitnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua bertasbih selain kita-kita ini. Malaikat surat Al-Anbiya. Sudah siap? وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Walahu milik Allah lah, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan para malaikat yang berada di sisinya. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada hentinya. Ada ini malaikat, kita tidak lihat, tak apa-apa. Yang penting hati kita yakin
Dan malaikat selalu bertasbih malam, siang. Tidak ada letih, tidak ada berhenti. Jin ini hadis Jabir, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, Rasulullah pernah keluar menemui para sahabatnya, lalu membacakan kepada mereka surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Para sahabat pun diam. Lalu beliau bersabda, aku telah membacakan surat ini kepada para jin pada malam ketika mereka menemuiku, dan tanggapan mereka lebih baik daripada kalian, sampai ketika aku membaca ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb kamu manakah yang kamu dustakan? Para jin itu berkata, tak ada satupun dari nikmat-nikmatmu yang kami dustakan, wahai Rabb kami, dan bagimulah segala puji. Jin menjawab seperti itu. Ini hadis At-Tirmidzi dalam Sahih Al-Jami. Gunung-gunung, surat Al-Anbiya ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Gunung, burung-burung, semua bertasbih, semua biiznillah. Rasulullah pun bersabda, tidak ada seorang pun yang mengucapkan talbiyah, melainkan bertalbiyah pula semua pohon, batu, tanah yang ada di kanan kirinya hingga ke ujung dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ini pun sahih. Masya Allah. Guru, tahu guru? Petir ya guru. Guru, petir. Surat Ar-Ra'd ayat 13. Makanan. Sudah dapat? Makanan. Ini sementara guru dibacakan, Abdullah bin Mas'ud berkata, kami pernah mendengar tasbihnya makanan ketika ia dimakan. Dalam riwayat lain, kami pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mendengar tasbih makanan tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jika Abu Darda dan Salman menulis surat satu sama lain, mereka selalu berkata, dengan piring yang mana? Hal itu karena mereka berdua pernah makan bersama dalam satu piring. Ketika keduanya sedang makan, tiba-tiba piring beserta makanan yang ada di dalamnya bertasbih. Masya Allah. Dilihat di Fathul Bari ini, Ja'far bin Muhammad meriwayatkan bahwa bapaknya berkata, Nabi SAW pernah sakit, lalu Jibril mendatanginya dengan membawa nampan yang berisi anggur dan kurma basah. Kemudian Nabi memakan sebagiannya dan makanan tersebut bertasbih. Hadis riwayat At-Tabrani ini juga disahihkan. Jadi
Yang suka ke gunung, camping, itu tasbih itu. Tidak boleh mesum. Rumput, tasbih. Makanya para kekasih Allah di hutan itu betah. Pohon bertasbih. Kalau kerikil bertasbih, bertasbih. Riwayat tentang tasbihnya kerikil sangat terkenal. Dalam sebuah hadis Abu Darda, semoga Allah ridho kepada beliau, Rasulullah pernah mengambil 7 buah kerikil. Maka kerikil-kerikil tersebut bertasbih di tangan Rasulullah, dan saya mendengarkan dengungannya. Kemudian ketika Rasulullah meletakkan kerikil tersebut di tangan Abu Bakar, maka kerikil itu pun bertasbih kembali. Kemudian beliau meletakkannya di tangan Umar, dan mereka pun bertasbih lagi. Lalu meletakkan di tangan Utsman, mereka pun bertasbih. Dalam riwayat lain, semua orang yang ada dalam perkumpulan itu mendengar tasbihnya kerikil-kerikil itu. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Sahih juga hadirin. Bagaimana ini? Makanan bertasbih kita nelen saja. Duduk di gunung, tangan nyabutin rumput, rumput sedang bertasbih. Harusnya melihat sepoi angin, langsung ingat kepada Allah yang menggerakkan angin. Subhanallah. Petir, baca ayatnya. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah lepaskan halilintar, lalu menipakkannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Jelas hadirin. Air bertasbih, petir. Jadi yang disambar halilintar ya yang ditetapkan Allah harus tersambar. Tidak ada yang bisa lari. Kalau Allah mau nyambar dengan halilintarnya pasti kena. Tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah. Apa yang Allah kehendaki, innama ya'muru innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi jodoh jadi, jodoh tak jodoh tak jadi, tak jadi tak jodoh. Ya begitulah, bisa kita ngebulak-balik aja. Ini Allah sedang mendengarkan kita. Ini tembok-tembok bertasbih tak? Tasbih. Angin, batu, benda hidup, benda mati bertasbih. Yang jarang tasbih siapa? Kita ya. Sudahlah, setan mah nggak tasbih, urusan dia. Urusan kita ini. Apakah ikan besar, semut, ketemu hadisnya tentang ini hadirin? Yang sesungguhnya para malaikat penduduk langit yang 7 dan bumi sampai semut berada yang ada di liangnya, ikan besar mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Aduh, saya senang hadirin. Mudah-mudahan ini pengajaran diterima Allah
sehingga malaikat penduduk langit yang 7 sampai semut di dalam liang dan ikan besar, paus mungkin ya, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini hadis Imam At-Tirmidzi, sahih juga. Masya Allah, ikan-ikan bertasbih semua, benda mati bertasbih. Nah hadirin, kenapa kita jadi nganggur begini? Tahu kenapa? Karena kita kebanyakan mikir yang tidak perlu dipikir. Kita tidak nyambung. Contoh mikir rezeki, hanya mentok di rezekinya. Harusnya mikir rezeki nyambung kepada Maha Pemberi rezeki. Siapa? Allah. Baru enak tuh. Coba yang belum punya gaji, mikirin gaji, mendatangkan gaji tidak? Tidak. Mikir gaji, tidak punya penghasilan, ngangkat ke Allah. Ya Allah, Engkau satu-satunya pemilik rizki, pembagi rizki. Tidak ada satupun makhlukmu kecuali Engkau yang menjamin rizki. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tak ada satupun makhluk yang melata di bumi melainkan Allah yang jamin rizkinya. Hanya Engkau yang tahu di mana rezeki saya ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong saya dapat yang halal. Hanya Engkau yang bisa menunjukkan. Itu zikir tuh. Ingat rezeki, tidak ingat Allah, stres tidak? Ingat istri, tidak ingat Allah, stres tidak? Stres. Saya mah kurang modal, kurang ilmu, kurang makan. Siapa yang mau sama saya? Jadi jodoh enggak? Gitu. Makin ingat, jangan lama ke Allah lagi. Ya Allah, semuanya ciptaanmu, laki, perempuan, Engkau yang memasang-masangkan, Engkau yang membulak-balik hati, cinta dibuat cinta olehmu, diambil cinta, diambil olehmu. Engkau ngatur jodoh, pasti terjadi. Setiap yang tidak mau, kalau Allah takdirkan mau, jadi mau. Setiap yang kita kejar, kalau belum jodoh, bukan jodoh, pasti enggak jadi. Engkau ya Allah, tolong ya Allah. Saya lagi naksir seseorang, tapi belum tentu. Tolong ya Allah, jangan sampai naksir yang bukan jodoh. Allah pening ya Allah. Apalagi saya dengar si dianya naksir yang lain. Aduh Gusti ampun. Tolong atulah ya Allah, please. Misal yang belum nikah, sering kunang-kunang 1001 malam, melihat lawan jenis. Rei. Siapa yang menciptakan nafsu? Kita bisa bikin nafsu kita, enggak ngerti kita nafsu di mana. Yang jelas kunang-kunang, badan gerges-gerges, jalan kurang laju, lututnya rocot begini. Kalau enggak kembali ke Allah, ke siapa? Ya jangan begitu jelek. Ya Allah, aduh Gusti, ray-rayan ya Allah, roroncodan begini kaki, tolong Rob, tolong ini nafsu dah belum ada pasangannya, nggak usah lah ya Allah pakai pengen-pengen. Mudah bagi Allah. Saum, kita saum, diilangin lah. Atau kasih mimpi atau apa, ada jalannya. Kan Allah yang nanam syahwat di sini, benar? Kenapa nggak dikembalikan kepada yang punyanya? Dipikir-pikir, nggak minta tolong kalau olahraga, food head, justru lagi olahraga, beki ngoprol tadi, stres. Minta sama Allah, ya. Kira-kira Allah tahu nggak kita lagi pening 1001 malam begitu?
kunang-kunang, saudara lah, dan saya mau udah tua lah, geus teu seueur kahayang. Ieu wajah-wajah seueur kahoyong ya. Ka Allah yang punya. Dah enak hadirin kalau Allah sudah menarik rasa ngebet kita ke makhluk ya. Itu enak, ngebetnya jadi ke Allah. Kan yang bikin saudara sengsara, saudara naksir orang, ya kan? Rai, capek. Mintalah ke Allah supaya jangan terlalu nyengsreng sama orang tuh ya. Adem hadirin. Kalau hati ini tidak diperbudak nafsu, tidak diperbudak syahwat, diperbudak amarah, pasti lebih adem hidupnya. Anteng, ibadah juga anteng. Minta sama Allah ya. Ada yang akan dibaca Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alim 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Umamah, semoga Allah ridha atasnya, beliau menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang terendah di antara kalian semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi sampai semut dalam lubangnya pun, juga ikan di laut bersolawat, bertasbih kepada orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan ia mengatakan hadis ini hadis hasan. Masya Allah. Ayo, mau didoakan semut-semut oleh Allah, para malaikat, ya harus mau ngajarin begini, ya maksudnya mau ngajar kebaikan. Nah, kebayang semut semua mendoakan, ya makanya jangan nincak semut. Itu lagi ngedoakan tuh, saudara injak, nah bisa jadi masalah. Mereka bertasbih semua. Hati-hati ya, seperti ada lubang, dipipisin, di dalam lagi tasbih. Allah, ini siapa? Kurang ajar bau hangsir begini. Kualat, makhluk lagi tasbih. Semuanya bertasbih. Kalau babi bertasbih tidak? Babi mah nggak punya salah, dia nggak pesen jadi babi. Babi mah udah takdirnya begitu, seksi haram ya. Dengan adanya babi kita punya pahala kalau menghindar, benar? Dengan adanya babi kita jadi pahala kalau waro, hati-hati, pahala. Dan babi mah nggak punya salah, emang garis hidupnya aja. Seksi babi begitu seksi haram. Nah, jangan dendam, babi nggak usah dendam. Orang salah naon sebab itu. Saya maksud bagian ini, jangan zalim ya, hindari secara proporsional karena ladang amal. Tasbih, nyamuk bertasbih. Kenapa saudara membunuh kan? Makanya harus pakai perasaan. Kalau nyemprot tuh, ya Allah ampun, nyamuk ampun, ya Allah ampun, ya Allah, kepaksa nih. Malam-malam dia teh suka lapar, semprot. Hati-hati mulai sekarang ya. Kalau mau ngematiin misal ular tuh bertasbih. Memang ada ular yang dari jin itu ya. Saya belum mengerti lebih dalam. Katanya kalau diazanin dia akan pergi. Kalau mau membunuhnya ingat ke Allah, ini makhluk Allah.
Pakai yang tajam sekaligus supaya matinya lebih cepat, itu lebih baik. Kemarin ada yang ngobrol, yaitu seorang non-muslim dan gak jelas agamanya, vegetarian. Kenapa vegetarian? Saya tidak mau membunuh, karena setiap binatang yang dibunuh, saya tidak mau memakan sesuatu dari membunuh. Ini hati kecil ari eta pepelakan di potelan tetap aja mati. Iya kan? Gandum, beras juga dikunyah mati dia, tapi saya tetap menghormati ya. Jelaskan aja, Pak, binatang mah bahagia karena sudah disetting begitu oleh Allah. Kalau misalkan tikus dimakan ular, itu bukan kejam, karena sudah rezekinya ular. Ular makhluk Allah. Makanya oleh Allah dikasih insting, dikasih bisa yang bisa mematikan sarafnya sekejap, mati. Lihat singa, sepertinya kan kejam, memakan lumat, kijang. Tapi kan singa oleh Allah diatur, bisa ngegigitnya langsung mati. Dimakan itu sesudah mati. Sesudah mati udah nggak ada rasanya si kijang itu, dan sudah selesai tugasnya. Digigit sini nggak ada yang ngajarin, tapi Allah yang membuat sedemikian rupa. Ular piton dililit, truk udah maut, langsung nggak bisa napas, meninggal, baru dikunyah. Ya, jadi kalau mau mematikan binatang disembelih, sing baik, karena memang dia boleh jadi udah disetting oleh Allah, ridho. Ya begitulah, mereka bertasbih. Jangan sampai kita yang memakannya nggak bertasbih. Ya, ikan coba, jauh ikan tuh, salmon dari sana dibesarin oleh emaknya, ditangkap nyampe ke sini. Ya, segitu jauhnya rezeki dari Allah ke kita, sampai dia bertasbih, kita enggak, aduh keterlaluan. Coba ya kita kembali ke sambal tadi ya. Cengek, garam, mewah ya sambal teh. Tomat 3, gula, bawang, tarasi 6 jenis ya. Apa lagi? Ya jangan antara nyambel enak, apalagi hadirin. Jeruk purut 7. Ini mewah hadirin. Dari mana-mana dikumpulkan, belum lagi bikin ulekannya. Susah tuh. Batu harus dekok begitu ya kan. Ini kan hebat, apa saudara? Ini kan dahsyat hadirin. Cengek dari kebun Maunang. Ini dari kebun Maune. Ini dari kaki otang. Aduh, kita colek lada euy. Harusnya mah bertasbih, alhamdulillah. Ya Allah, lada. Ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin, ada yang lebih nikmat daripada sambal. Ingat kepada yang mendatangkan semua nikmat ini. Itu nikmat sambil makan. Aduh ya Allah. Mending Gusti raos pisan. Letah, normal, semua rasa ada ya kan. Ya Allah, kalau saya senangnya namanya sambal bohong, nggak pakai cengek ya. Colek di kecapan. Kecapnya tuh kacang kedelainya dari mana? Belum direbus oleh siapa, beres kumpul. Masya Allah, Masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayo zikir di mana-mana mau. Bangun tidur. Udah. Alhamdulillah ya Allah, masih melek. Tengok kiri, tengok kanan. Alhamdulillah. Dek Allahu Akbar, tulang komplit. Alhamdulillah. Peregangan. Kucing kan di samping kita senam. Itu bukan sia-sia tuh.
Itu memang Allah takdirkan kucing di samping kita. Coba lagi peregangan. Oh ya Allah, eta teh pelajaran. Baik cing, saya tiru ya Allah. Enak hadirin. Mau nyoba? Coba sambungkan dengan semua. Nih rasa-rasain. Angkat. Enak? Jawab enak tidak? Benar? Kita ulangi 100 kali. Tuh ya enak tuh kalau sedikit. Dan sebentar sok begini tangnya 2 jam kia atau seliur ya. Makanya jangan pengen yang enak, pengen mah syukur. Dah enak mah cuman sedikit. Es krim enak, mangga 2 drum. Benar? Benar? Jangan tergiur oleh enak, tergiur oleh syukur. Alhamdulillah, derak-derak alhamdulillah. Mau minum ada air, ya Allah, gelas ada, air siap. Gelek, aduh ya Allah, sejuk, alhamdulillah. Ke kamar mandi lihat tempat wudu, kerucak, ya Allah, air cukup, mudah. Benar? Orang ada yang susah air, ini ada, segar. Lihat sikat gigi ada odol, alah enak ya alhamdulillah. Kalau mandi ada sampo, harus jelas halalnya ya. Usahakan ya Allah, rambut jadi bersih, harum, badan jadi bersih. Nikmat mana lagi? Buka lemari, aduh ya Allah, ada 3 baju, kaos, semua masya Allah, ditutupin aurat oleh Allah. Benar? Sholat, hayya 'alas shalah. Duh ya Allah, alhamdulillah, kuping normal. Coba kalau enggak dengar, sepi weh dunia ya. Betul? Goek anak nangis, alhamdulillah, incu teh normal. Dah kalau ngahulang bayi teh man. Alhamdulillah, enggak lama lah nangisnya ya. Benar? Ke masjid, jalan, duh kaki teh masih normal, bisa melangkah, betul? Alhamdulillah, bekal uang, alhamdulillah masih aya receh 5 ribuan buat sedekah. Lebar yang mana ya 1 ribuan. Eta mah biasalah kalau masalah sedekah sok banyak perhitungan. Melangkah ke masjid, rumah jauh, alhamdulillah tiap langkah menggugurkan dosa, tiap langkah nambah derajat, betul? Ngempri dari sana teh ke masjid, ya Allah, sambil jalan ngajak teman, Kang ke masjid yuk, dia ikut, nambah pahalanya, masya Allah. Sampai ke masjid, alhamdulillah, masjid teh meni enak, pegang karpet, ya Allah empuk Gusti, meni hipu kieu. Pegang karpetnya hadirin 350.000 tak. Aduh masya Allah, ai penenen teh perut, ya Allah alhamdulillah, udah waktunya setor. Coba ke kamar mandi teh nikmat itu teh hadirin. Suka ada yang perembentak gitu, aduh ya Allah, nuhun bisa lancar, BAK, BAB, ada peleduk teh buang angin, alhamdulillah keluar anginnya ya. Coba kalau di dalam terus angin duduk kan, betul? Ya itu teh nikmat buang angin teh asal untuk pribadi ya. Kalau untuk orang lain memang agak beda urusannya ya. Jangan pas jalan tut, kamu apa? Ini teh nikmat. Nikmat bagi saudara ya, bagi yang lain itu petaka. Baik, coba masuk ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh suara enak Gusti, telinga teh masih stereo, alhamdulillah. Benar? Aduh nikmat. Dermakan lihat makanan Gusti, ya Allah,
Itu nasi uduk. Telurnya mah ayam teh moni harus hamil, melahirkan, bertelur maksudnya, diramin, jauh ketemu dengan minyak, jadi ini telur dadar atau telur apa yang itu teh, telur dadar ya, masya Allah, nasi uduk, bawang goreng kering, uninya kerak gini ya Allah, belum lagi kerupuknya. Iya tempe, aduh dari mana? Ya Allah, jeung sambal ada lagi ya Allah. Gusti ya Allah nuhun, masya Allah ya Allah. Itu beda nikmatnya, benar daripada uduk deh. Didengar tidak oleh Allah yang ngomong gitu kan? Didengar tidak? Cek hayam teh mana teu boga rarasaan. Saya nu hamil hese jangan. Alhamdulillah. Benar? Aduh, kalau kita udah tenggelam, tiba-tiba datang orang, Assalamualaikum Kang. Aduh, alhamdulillah, ada yang ngucapin salam. Tiba-tiba tersebar fitnah. Ada yang ngomong, si eta tah kelakuannya enggak bagus. Padahal kita tidak melakukannya. Gimana tuh? Sakit hati jangan. Kita dituduh melakukan sesuatu dosa yang tidak kita lakukan. Gimana? Mau tahu cara berpikirnya? Ini ada orang nuduh saya nyontek, padahal saya tidak nyontek. Nuduh saya enggak jujur, padahal saya jujur. Berapa banyak dia nuduh kita berbuat jelek, padahal kita enggak melakukannya. Nah sekarang berapa banyak kejelekan yang benar-benar kita lakukan dan yang fitnah enggak tahu. Banyak mana? Banyak kan kejelekan kita yang orang enggak tahu, benar? Banyak kejelekan kita yang orang enggak nyebarkan. Bandingkan dengan yang disebarkan cuma satu. Makanya tenang, ya Allah. Ini mah Allah mah ngasih tahu bahwa banyak nih kejelekan yang asli yang udah kita lakukan, jelas itu, dan orang-orang tidak ada yang tahu. Benar. Kenapa saudara ngangguk semuanya? Dahlah episode tenang aja. Hadirin, periksa untaian karunia Allah. Sampai sekarang kita bisa begini ya, duduk di masjid, dengerin ilmu. Dah kalau ngandelin amal mah rada enggak pantas kita begini, benar? Pantasnya mah kita disambar petir. Kalau Allah mau hitung-hitungan. Ya sebelum kesini aja maksiat ya. Mata segala dilihat, belum lagi yang ngebonceng pacarnya ke sini. Digas, tiba-tiba direm sekali kucit. Allah tahu ini siasat. Kan gampang oleh Allah, tinggal dibelokin kasusukannya ya. Aduh, siasat kan. Yang kesini ngebonceng pacar susah kalau nggak dipulangin masalah ya. Pinjam kardus tuh ke SMM ya, pakai hijab, masukin kardus di belakang sini di punggung supaya aman. Hijab, kasih jarak boncengannya, jangan megang kabogo, jok aja, halal jok mah ya. Ini serius hadirin. Ai niat ngaji, ai perjalanan dosa, pulang dosa ya. Harus punya keseriusan, atau dah Allah juga ngelihat semuanya. Masya Allah. Makan, minum, dihargai orang. Tiba-tiba datang, Ustad cium tangan. Halo. Kita teh tangan teh dosa naon dicari umanku santri ya. Ustad Fuad, Ustad Roni, hati-hati kalau pada tangan rada abot. Nah make dicium tangan jahil kieu geus pelit ya. Sagala aduh malu harusnya mah. Datang dihormati, Assalamualaikum. Ya Allah, Allah mau menutupan siapa saya.
pada menghormat orang-orang teh ya. Kan aslinya mah nggak pantas dihormat. Betul? Pantas gitu kita dihormati orang? Coba kalau dosa kita, tiap dosa ngeluarin bau, ada yang mau dekat dengan kita? Enggak. Kenapa Agim duduk di sini ceramah, saudara dengar di film? Cuman satu sebabnya, sebab dia yang maha melihat, maha tahu segalanya, masih nutupin kejelekan, kekurangan, dosa, masa lalu, aib. Saudara kan nggak tahu. Tahu dikit tahu juga ya. Tahu saya tahu masa lalu pasti dikit ya enggak. Makanya lah kalau dihormat orang tuh sing sadar ini teh tutup dari Allah aja. Nggak usah menikmati penghormatan, menikmati pujian, kekaguman. Itu makanan tutup Allah aja ya. Benar. Sing anteng pas balanja, ya Allah, si bibi dagangannya teh udah rada kurang laku, dah kangkung tas lepet gitu. Belilah oleh kita ya. Bereme makannya dah sama. Kangkung lepet, kangkung segar juga tetap kangkung. Dukuh, antos peot gitu, rada hitam kulitnya, isinya mah sama. Belilah. Niatkan, ya Allah si bibi teh hambamu bayar. Ini kembalinya 2.000. Buat tambah-tambah. Assalamualaikum. Jadi amal, alhamdulillah kita mah leluasa uang. Tiba-tiba ada motor mogok, berat, dorong, tukang beca penumpang nogorendut, nggak dorong berat, kita di belakang cicing pang singkiat mang, zolim, dorong, eta teh rezeki benar. Itu takdir ketemu dengan beca gitu kan dari Allah. Iya syukuri. Dorong, waduh, sampai ke atas. Cep, nuhun cep. Alhamdulillah. Allah lihat? Allah lihat? Allah suka enggak? Jalan lagi, ada sampah, pungut, masukin ke tempat sampah. Ada paku nih bahaya, patahin bahaya. Loh, terus gitu kerjaan kita mah. Ada ibu-ibu mau naik angkot, berat tuh bawa belanjaan. Kok boleh ulah ulah dipaok. Sanes, tenang. Bu. Mana eta? Bade mantuan bu. Terpercaya. Teu jiga jelema bager. Ya. Enggak apa-apa. Kalau udah tahu kok niat kita baik benar, nggak usah marah. Kalau niat baik betulan mah nggak apa-apa. Tidak harus kok niat baik kita oleh orang dianggap baik, nggak harus. Ada juga yang niat kurang gimana Rasulullah niat baiknya, kurang gimana perjuangan untuk ngajak baik, tetap dimusuhin ya, difitnah, dicaci, diperangin, diusir. Itu kurang gimana niat baiknya, benar? Dan nggak usah marah, lakukan terus. Ya punten atuh Bu, mangga. Percaya punten. Terus, hari ini mah rezekina eta. Niat baik kalah dipolototan, nggak apa-apa. Jangan takut ya. Dan jangan sakit hati, dah urusan kita mah bukan dengan pujian orang. Zikir, Allah yang nerima, benar? Anteng datang ke kantor lebih awal, lihat nih periksa kamar mandi kurang bersih, gosek sendiri. Kan kita bukan cleaning service, atau ngeringanin tugas cleaning service, nggak apa-apa kan? Ada waktu dikit nyapu, ada waktu luang sholat duha, terus bersama Allah naik angkot ya. Lihat ada yang kelihatan rada susah ngeluarin uang, rada sedih gitu. Kang, ini 2 dengan yang ujung. Kita turun duluan, bayarin gak apa-apa. Hadirin, ini
kisah nyata ya, maaf. Ini tidak hanya sekali dua kali. Ke pom bensin, ngisi bensin. Lalu ada. Tapi ini kejadiannya banyaknya orang Cina, Tionghoa. Saya ngisi bensin, beliau juga ngisi di seberang. Beliau pergi saja. Pas saya mau bayar, sudah katanya. Loh, sudah dari mana? Kan baru selesai. Tadi itu bapak yang tadi yang bayarin. Pergi, nggak kenal. Hebat nih. Makan dengan anak-anak di restoran. Ada juga orang Tionghoa. Assalamualaikum. Nggak pakai assalamualaikum. Ini. Ya Pak. Wah, biasa ngirit ya. Selesai itu pas bayar, sudah. Siapa yang bayar? Itu bapak yang tadi. Nggak dikenal. Ya Allah lah yang menggerakkan. Kok orang yang tidak dikenal langsung, orang Tionghoa bisa melakukan itu, masa kita orang Islam segala hitung-hitungan. Ya, aja kita lagi jajan bakso, dilihat ada yang baksonya dibagi 3 dengan anaknya. Udahlah, bayar. Beli saberamang jeruk hiji, kita nggak tega, beli 2 kilo kasih, pergi aja, bilang Mang kasih ke sana. Gitu atuh hidup mah ya. Mau apa uang dikumpul-kumpul terus, keluarin nanti ada lagi. Selama ini juga ada terus, benar? Benarkah? Kita kan pelit, ada terus, benar? Apalagi dermawan, Saya mah langsung keluarkan kalau udah jelas berapa di sini ya. Ayo di mana kita ada zikir, kita tuh zikir yang tidak hanya ingat Allah, tidak hanya nyebut nama Allah, tapi jadi amal yang disukai Allah. Setuju? Ini zikir yang paling dalam nih. Ingat, yakin, nyebut, amal. Sepakat? Kan ada yang di masjid zikir terus yang nganterin makanan, ternyata yang dapat pahala yang lebih besar. Makanya kita mah zikirnya kombinasi, lidah nyebut Allah, hati ingat Allah, tubuh beramal di jalan Allah. Seneng. Wah, takdir Allah nih ngedengar suara kucing. Lagi mundur kucing teh. Ayo mungkus kepalana dikasokan. Kan, coba saudara gimana? Ayo pengen tahu. Asik. Allah dengar tidak yang nyebut asik-asik? Dia belum nyobain kepalanya dibungkus kantong kresek. Takdir lihat begitu. Allah nih memperlihatkan ke saya. Anak-anak, jangan sayang, enggak boleh. Ini ucing milik Allah. Nanti Allah enggak suka. Enggak boleh ya, enggak boleh. Buka. So kucing, saya udah tahu kamu bertasbih ya. Allah lihat tak? Lihat semuanya. Dicatat tidak, dibalas tidak oleh Allah. Nabung, karena setiap kebaikan pasti balik ke kita. Nanti ada saatnya. Kita nggak tahu di mana. Ada yang ngedorong motor. Kenapa eta Kang? Wah, bensin habis. Ini ada. Buka motor kita, keluarin selangnya 1/2 liter. Kang pakai. Aduh nuhun Kang. Maaf saya nggak usah. Kalau lihat, kita tidak tahu kapan kehabisan bensin. Jangan ragu-ragu. Pasti dilihat oleh Allah. Pasti disaksikan. Tidak ada yang luput. Dan pasti sempurna balasannya. Enak gak sih hidup kayak gitu? Enak. Ayo. Dimana kita ada. Inilah zikir. Yang insya Allah nanti derajatnya seperti yang tadi. Karena zikirnya tidak hanya sampai di lisan, tapi juga di hati, di pikiran ingat Allah.
dan lahir jadi amal soleh kita. Sepakat hadirin? Masya Allah. Ada lagi Ustaz yang mau dibacakan? Jadi gitulah ahli zikir teh, bukan hanya tenang, bukan hanya jadi pintar, tapi juga jadi sangat produktif berbuat kebaikan, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah ridha atasnya, beliau menceritakan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir kepadanya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis Imam Al-Bukhari. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad katharat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Qala la yazalu lisanuk radban min dzikrillah. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sudah begitu banyak menjadi beban atas diriku, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat kujadikan pegangan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebagai penutup suratnya, surat Al-Hasyr yang tadi dibaca, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah wala takunu kalladzina, janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, dan Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Allah, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kalau yang banyak zikir mah hidup, yang tidak punya zikir hanya badannya aja yang hidup. Nauzubillah min dzalik. Hadirin, jangan kebanyakan mikir ya. Mikir dikit, segera zikir. Nanti Allah bakal nuntun pikiran kita. Jadi mikirnya bagus, hati tenang. Biasanya kalau mikir terus jadi zikir, nanti Allah balik lagi ke kita. Pertama kasih tenang dulu, yang kedua dikasih jalan keluarnya. Dia yang ngatur. Bisa lewat pikiran kita, bisa nanti orang yang datang, bisa tiba-tiba ada yang ngasih buku, bisa ada yang ngebonceng ke sini, diaturlah supaya ada jalannya. Jalan keluar itu yang terbaik bukan dari pikiran kita. Jalan keluar terbaik itu dari bimbingan Allah. Benar? Kita ini tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu dirancang untuk pasrah ke Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi kita oleh Allah didesak-desak dengan masalah itu supaya takwa. Nanti udah makin takwa, oleh Allah dikasih jalannya. Enak sebetulnya hadirin. Dan rumit tuh, harus ngurus hidup mah rumit ya. Ada yang sudah punya anak belum? Bapak sepertinya sudah ya. Ada berapa Pak anaknya? Maaf, 3. Alhamdulillah. Sesuai dengan KB ya, 3 aja cukup. Saya juga KB Pak, 2 saja cukup. Apa hadirin ketawanya begitu? Hadirin, ingat langsung ke Allah ya. Nanti Allah ngasih tenang. Ciri-cirinya benar zikir kita ngasih tenang. Kalau udah ngasih tenang,
nanti Allah bukakan jalan. Nanti makin dekat ke Allah, makin Allah tunjukkan min haitsu la yahtasib. Wah, pertunjukan ini pertunjukan yang mengagumkan dari Allah. Kejutan-kejutan pertolongan yang tidak diduga-duga. Membuat kita ya Allah gemesin, ya Allah senang, saking senangnya ya. Enggak nyangka, saya kira bakal untung 2 juta, tahu-tahu 25 juta ya Allah. Aduh, apa sih susahnya ngasih 25 juta ke kita ya. Yang bikin bahagia tuh karena kita yakin ini dari Allah. Padahal buat saya motor tahun 89 aja cukup, ini 98. Gembira, excited. Alhamdulillah dapat beasiswa. Pas lagi nggak punya uang. Memang dipepet oleh Allah supaya dia nggak punya uang. Jadi pas datangnya itu kerasa sekali, benar? Karena nikmat itu baru kerasa kayak nikmatnya makan tuh kalau pas lapar, pas haus datang tuh haus sekali, datang setengah gelas. Ya Allah nikmat. Sekarang sudah banyak minum, datang setengah, itu kerasa. 10.000 sedikit atau banyak? 10.000 rupiah sedikit atau banyak? Nah, coba tanya kepada yang punya 10 miliar, dikepret 10.000 tuh ada. Coba tanya ke santri, ya Allah, walaupun lepet, yang penting 10.000. Gusti 8 hari saya nggak megang uang 10.000. Makanya kalau Allah mepet saudara ke dalam kepahitan, itu supaya lebih dalam syukurnya, jauh lebih nikmat. Jangan suudon ya. Kalau lagi dikasih dikit lah, sulitnya juga nggak seberapa dibanding nikmat yang ada. Benar? Walanabluwannakum bisyai, sedikit saja. Terima kasih. Tidak terasa sudah cukup. Kapan Ramadan? Berapa hari lagi? Syawal ini sunnahnya lebih banyak tahajudnya, lebih banyak saumnya, lebih banyak sedekahnya. Hadirin, hari ini saya sedang gembira dan sedih. Gembiranya dan sedihnya karena hal yang sama. SMK angkatan kedua sudah wisuda tadi. Ya, hidup ini memang ada pertemuan dan perpisahan. Kemudian santri mahasiswa tadi juga diwisuda lagi. Aduh, sedih. Karena senang kalau biasa ngumpul dengan santri. Tapi dah memang hidup mau berjalan seperti ini, ya. Selamat jalan adik-adik. Kita tidak tahu kita ada takdir bertemu lagi atau tidak. Tapi rindukan pertemuan di tempat terbaik, di sorga nanti ya. Kemanapun adik pergi tetap saja ingat sorga. Sorga pertemuan terbaik kita. Dunia cuma mampir saja. Benar? Terima kasih. Kita bersedekah ya. Wakaf. Allahumma sholli ala. Ya Allah, jadikan wakaf ini benar-benar Engkau terima. Jadikan siapapun yang berwakaf Engkau lapangkan hatinya, Engkau lapangkan urusannya, Engkau berikan nikmatnya ibadah, Engkau lipat gandakan rezeki yang barokah, Engkau tolak bala dan musibah, Engkau ijabah doa-doanya ya Allah, dan jadikan pahalanya mengalir sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Silakan santri, kalau lagi doa jangan dulu bergerak ya, biar puas dulu doanya. Terima kasih hadirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, Allah yang Maha Agung, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah yang Maha Agung, Maha melihat setiap saat, Maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat kepulangan kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi sisa umur ini. Mungkin beberapa puluh tahun, mungkin hanya tinggal beberapa tahun lagi. Mungkin beberapa bulan lagi semua berakhir. Atau mungkin besok. Bisa saja malam ini malam terakhir dalam hidup kita. Bila datang malaikat maut, kita tidak bisa lari kemanapun dan tidak bisa dihalangi siapapun. Bila saatnya nyawa kita diambil, mudah-mudahan bila ajal tiba, kita benar-benar sudah siap. Mudah-mudahan ketika nyawa ini dicabut, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita, sudah menghapus semua aib-aib. Tidak ada hutang. Mudah-mudahan saat kematian datang, kita sudah berusaha sempurnakan pengabdian kita kepada orang tua. Kita siapkan keluarga.
Mudah-mudahan saat dicabut nyawa tubuh ini terbasuh air wudhu. Mudah-mudahan saat melepas ajal kita, lisan ini diizinkan untuk menyebut kalimat thayyibah. Mungkin itulah husnul khotimah, hadirin. Hati-hati, tidak sedikit kita dengar orang yang mati di tempat maksiat. Ada yang mati sedang berzina, ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, ada yang mati ketika durhaka, ada yang mati ketika berbuat nista. Nauzubillah. Hadirin, pernahkah kita membayangkan tubuh ini sudah menjadi mayat? Kalau tubuh ini sudah dingin, kalau sudah tidak bisa bergerak lagi, kalau tubuh kita ini sudah kaku, tidak ada lagi sholat yang bisa kita lakukan, tidak ada lagi tahajud. Kalau mata sudah terpejam, tidak lagi menikmati tilawah Quran. Kalau mulut kita sudah terkatup, lidah sudah membeku, tidak ada lagi nikmatnya munajat. Tidak ada lagi nikmatnya zikir. Kalau tangan sudah tidak bisa digerakkan, sudah selesai waktu kita membelai anak, tidak lagi bisa bersedekah, menolong orang. Kaki tidak akan lagi melangkah ke masjid, ke majelis. Mudah-mudahan Allah mengizinkan orang-orang yang ikhlas mengurus jasad kita, dimandikan. Mudah-mudahan kita diizinkan menggunakan kafan yang halal. Tenanglah ketika kita dibaringkan. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita. Kalau punya anak, mudah-mudahan anak kita bisa ngimami. Hadirin, kenanglah ketika kita menuju liang lahat. Tidak ada dunia yang kita bawa, harta tidak ada yang dibawa. Ketika kita dimasukkan ke kubur, disimpan di pojok, dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah kita dibuka supaya bisa menyentuh tanah. Papan di sekitar tubuh kita dipasang sendiri, gelap. Tanah pun mulai berjatuhan menimbun kubur kita. Gelap, sendiri. Lama-lama kubur kita penuh dengan tanah. Tinggal nisan dipasang di atas. Mungkin banyak teman yang ikut, saudara, orang-orang yang kita cintai. Tapi tidak lama pasti pulang ke rumahnya masing-masing. Termasuk orang-orang yang kita kasihi, anak-anak, orang tua, satu persatu meninggalkan kuburan kita. Tinggallah kita sendiri, ya, benar-benar sendiri di liang lahat. Kita pasti menghadapi kehidupan yang panjang. Kita pasti bertemu dengan amal-amal kita. Keburukan akan datang. Mudah-mudahan
bekal kita cukup. Mudah-mudahan sholat kita bisa jadi cahaya di kubur, amal jariah kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Ya Allah, Wahai yang maha menatap, Wahai yang maha tahu kapan hidup kami akan berakhir. Wahai Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, ya Allah. Wa taubatan qoblal maut, ya Allah. Taubatan qoblal maut. Beri kesempatan kami taubat, ya Allah, sebelum ajal tiba. Wa rahmatan indal maut. Rahmati, ya Allah, saat maut kami tiba. Wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakharatil maut. والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة النار. Ya Allah, Wahai yang Maha Menatap, jadikan malam ini malam penuh ampunan. Sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, sekotor apapun tubuh kami, sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni orang tua kami, ya Allah, sayangi orang tua kami. Berkahi sisa usianya, ya Rabb. Jadikan penghujung hayat husnul khotimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ahli surgamu, ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Hamba-hamba yang berjuang agar kami mendapat hidayah. Hamba-hamba yang Kau pilih menjadi jalan ilmu, kami mengenalmu. Sayangi guru-guru kami, ya Allah. Berkahi keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik pada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Rabb, ampuni hamba-hambamu yang kami sakiti. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, Wahai yang Maha Menatap, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha dekat, Engkau Maha baik. Engkau janji akan mengabulkan doa, ya Allah. Janjimu pasti, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bagi yang ingin doa-doalah, pasti didengar oleh Allah, jangan ragu. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Kabulkan, Wahai yang Maha Dekat.
Kabulkan wahai yang maha kuasa, wahai yang maha menolong. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berkahi ya Allah majlis ini, berkahi pesantren ini ya Allah, berkahi lingkungan ini ya Allah, berkahi kota kami, negeri kami ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu. Kami berlindung kepadamu dari para pemimpin yang melupakanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin maaf. Terima kasih. Oh ya, saya mengundang beberapa kandidat calon wali kota Bandung. Ada yang datang. Saya baru dengar ada yang rencana datang tuh siapa? Ridwan Kamil ada tadi pagi telepon. Mudah-mudahan kita diizinkan punya pemimpin yang takut kepada Allah, berilmu dan manfaat. Terima kasih saudaraku. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak kajian Ma'rifatullah langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Semoga Allah membukakan ilmu dan pengetahuannya untuk kita, sehingga kita dapat mengenalnya dengan sebenar-benarnya bertauhid. 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.